Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yawm ya ayyuhat thalabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mempelajari pelajaran kita yaitu Sirah Nabawiyah. Dan alhamdulillah sekarang kita telah memasuki materi kita yaitu Al-Hijrah ilal Habasyah, yaitu hijrah kaum muslimin ke negeri Habasyah. Setelah beberapa bulan di Habasyah, yaitu pada hijrah yang pertama, kemudian mendengar isu bahwasanya kaum Quraisy telah masuk Islam, maka mereka pulang dari Habasyah ke Mekah. Dan ternyata ketika sampai di Mekah, mereka menyaksikan bahwasanya kaum Quraisy belum masuk ke dalam Islam. Maka dari itu ya, di antara pembesar Quraisy bertambah ya penindasan mereka terhadap kaum muslimin, semakin parah dan semakin menjadi-jadi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah yang kedua. Dan kali ini perjalanan hijrah kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, yang hijrah ke negeri Habasyah dari kalangan laki-laki sebanyak 83 orang dan dari kalangan wanita sebanyak 18 orang. Ya, jadi untuk perjalanan hijrah yang kedua ini jumlahnya cukup banyak ya, lebih banyak dari perjalanan yang kemarin. Nah, setelah kaum muslimin berhasil hijrah yang kedua ke Habasyah dan mereka telah sampai ke negeri Habasyah, maka kaum Quraisy merasa kecolongan. Mereka ingin menarik kembali kaum muslimin yang ada di Habasyah. Akhirnya kaum Quraisy mengutus utusan, yaitu orang yang cerdas, Amr bin Al-As yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir, dan Abdullah bin Rabi'ah, ya, Abdullah bin Rabi'ah. Kedua ini datang ke Habasyah ya dengan membawa berbagai macam hadiah yang diserahkan untuk para pembesar di negeri Habasyah dalam rangka untuk menyogok ya agar kaum muslimin bisa dikembalikan ke Mekah. Nah, kemudian hadiah-hadiah tersebut juga diperuntukkan untuk Raja Najasyi. Nah, setelah sampai di negeri Habasyah, maka kedua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, ya, memberikan hadiah tersebut ya kepada para pembesar yang terlebih dahulu. Ya, dengan tujuan ketika Amr bin As berbicara dengan Raja Najasyi, ya mereka mendukung ya bahwasanya kedua orang ini benar ya, dan untuk memulangkan ya orang yang hijrah dari kaum muslimin ke Mekah. Kemudian ketika telah bertemu dengan Raja Najasyi ya, maka Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah berkata, "Ayyuhal Malik, wahai sang raja, innahu qad dawa ila baladika gilmanun sufaha." Sungguhnya ya telah datang ke negerimu ini pemuda-pemuda yang bodoh-bodoh. Jadi kaum muslimin dibilang bodoh-bodoh oleh utusan Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Faraqu dinahum, mereka memecah belah agama mereka. Ya, walam yadkhulu fi dinik, dan mereka juga tidak masuk ke dalam agamamu. Waja'u bidini, ya, waja'u bidin ibtada'u, dan mereka mendatangkan agama baru. La na'rifu nahnu wala anta, kami tidak mengetahui agama apa itu dan kau juga tidak mengetahui. Jadi ini merupakan provokasi Amr bin As ya kepada Raja Najasyi agar memulangkan kaum muslimin ke Makkah. Qad ba'asana ilaika fihim asrafu qaumihim min abaihim wa mamihim wa usaraihim litaruddahum ilaihim, dan ya, telah mengutus kami, yaitu para pembesar kami ya, bapak-bapak kami telah mengutus kami ke sini, para pembesar kami, untuk engkau mengembalikan mereka, yaitu kaum muslimin ya ke Mekah. Fahum a'la bihim ainan, karena mereka itu para pembesar kami lebih mengerti keadaan kaum muslimin yang kabur ke negerimu ini. Wa a'lamu bima abu alaihim, dan mengetahui aib-aib mereka, kejelekan mereka ya.
Kemudian para pembesar Habasyah yang tadi disogok dengan hadiah-hadiah oleh Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah mendukung perkataan Amr bin As. Tetapi Najasyi merupakan raja yang adil, tidak menjolimi siapapun. Maka dia juga ingin mendengar perkataan kaum muslimin agar seimbang apa benar tuduhan yang dikatakan oleh Amr bin As ini. Maka datanglah kaum muslimin ketika itu dipanggil oleh Raja Najasyi datang. Kemudian yang berkata pada saat itu, yang berbicara adalah Ja'far bin Abu Thalib, karena beliau adalah pemimpinnya, pemimpin rombongan ketika hijrah. Raja Najasyi mengatakan, apakah benar yang dikatakan oleh Amr bin As ini? Maka Ja'far bin Abu Thalib menimpali, dan Ja'far bin Abu Thalib juga merupakan orang yang cerdas. Kemudian dia menjawab, Ayyuhal Malik, wahai raja, kunna qauman ahlul jahiliyah. Jadi dia menceritakan keadaannya dulu sebelum datang Islam, apa yang mereka lakukan. Maka Ja'far bin Abu Thalib menjelaskan, Ayyuhal Malik, wahai sang raja, kunna qauman ahlul jahiliyah. Dulu kami adalah suatu kaum pada masa jahiliyah. Na'budul asnam, menyembah berhala, wa na'kulul maita, memakan bangkai, na'til fawahish, kemudian juga kami melakukan kekejian, berzina dan lain sebagainya, wa naqta'ul arham, kemudian kami juga sering memutuskan hubungan tali silaturahmi, wa nusi'ul jiwar, kemudian berbuat buruk kepada tetangga. Jadi diceritakan kejahatan-kejahatannya dulu ketika belum datang Islam. Wa yaqulu minnal qawi ad-dha'ifa, dan kami juga sering memakan orang yang lemah, itu menganiaya orang yang lemah, yang kuat menganiaya orang yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna, dan keadaan kami dulu seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul na'rifu nasabah wasidqah wa amanatah wa afafah, dan kami mengetahui Rasul itu orang yang tinggi nasabnya, mulia di kalangan kami. Kemudian dia adalah orang yang jujur sampai digelari Al-Amin wa amanatah, kemudian dia adalah orang yang amanah dan menjaga diri. Fada'ana ilallahi linuwahidah, dan Rasul itu mengajak kami untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa na'budu, dan beribadah kepadanya, wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarah wal ausan, dan menyuruh untuk meninggalkan peribadatan kepada sesembahan batu dan berhala-berhala yang berhala itu disembah oleh nenek moyang kami dan bapak-bapak kami. Wa amarona bisidqil hadis, kemudian menceritakan Ja'far bin Abu Thalib ini menceritakan tentang nikmatnya kehidupan setelah Islam. Dulu di kaum jahiliyah, makan bangkai, menyembah berhala, berzina dan lain sebagainya. Kemudian ketika datang Islam, diceritakan keindahan-keindahan yang telah dirasakan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa amarna bisidqil hadis, dan Rasul itu memerintahkan kami untuk berbicara jujur, wada al amanah, dan menunaikan amanah, wasilaturrahim, menyambung silaturahim, wa husnil jiwar, dan juga berbuat baik kepada tetangga, waqafu an mahamir, waqafu anil maharim wadima, dan juga untuk tidak menumpahkan darah, saling membunuh. Wa nahana anil fawahish, dan juga mencegah kami, melarang kami untuk berbuat zina, berbuat kekejian. Wa qaulu zur, melarang kami untuk berdusta. Wa akal mal yatim, dan juga melarang kami agar tidak memakan harta anak yatim. Wa qazafal muhsanat, memerintahkan kami agar tidak menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak baik. Wa amarona an na'budallaha wahdah, dan juga memerintahkan kami untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, la nusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa amarona bisolah wa zakah wa siyam. Jadi Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam, menyuruh kami untuk melakukan sholat, membayar zakat, melakukan ibadah puasa, fasodaqnahu, kemudian kami membenarkannya, wa amana bihi, dan kami beriman kepadanya, wattaba'nahu ala ma jaa'a bihi min dunillah, kemudian kami mengikutinya, beriman kepadanya, mengikutinya terhadap
apa yang Allah bawa, terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'abbadana Allah wahdah, dan kami beribadah hanya kepada Allah saja. Falam nusyrik bihi syai'an, dan kami tidak menyekutukan ya kepada Allah suatu pun. Wa haramna ma haramallahu alaina wa ahlalna ma ahlalana, dan kami mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan kami menghalalkan apa yang Allah halalkan untuk kami. Fa'adda alaina qaumana, ya, dan ketika kami telah melakukan seperti itu, maka kaum kami itu kaum Quraisy menzolimi kami. Fa'azzabuna, mereka menyiksa kami. Wa fatanuna an dinina, dan mereka juga memberikan kami siksaan, menguji kami karena kami beragama yang Rasulullah bawa, itu beragama Islam. Liyarudduna ila ibadatil awsan an ibadatillahi ta'ala, agar kami kembali kepada penyembahan kepada berhala lagi dan meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disebutkan seperti itu ya. Falamma qaharuna wa dhalamuna wa dayyaqu alaina, ketika mereka memaksa kami, menzolimi kami, ya, wahalu bainana wa baina dinina, dan menghalangi kami dalam beribadah kepada Allah, wa kharajna ila biladik, maka kami ini keluar dari negara kami ke negaramu, wahtarnaka ala man siwak, dan kami memilihmu untuk melindungi kami dari raja-raja yang lain. Maksudnya kami datang ke negerimu ini, ya, kami memilihmu karena engkau adalah raja yang adil. Kami tidak memilih ya negara-negara yang lain, tapi kami memilih negaramu. Ya, wa ragibna fi jiwarik, dan kami senang ya dengan lindunganmu. Wa rajauna an la nudlam indak, dan kami berharap kami tidak dizalimi di sisimu. Ayyuhal malik, wahai raja yang mulia. Ketika Najasyi mendengarkan perkataan Ja'far bin Abi Thalib seperti itu, ya, maka Najasyi ya mempercayai ternyata yang benar adalah Ja'far bin Abi Thalib, yaitu dari barisan kaum muslimin. Kemudian memerintahkan untuk membacakan sedikit dari yang diturunkan oleh Rasul ya kepada Raja Najasyi, yaitu minta dibacakan Al-Qur'an. Maka ketika itu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, karena Habasyah itu memeluk agama Nasrani, agamanya Nabi Isa. Maka surat yang pas yang untuk dibacakan kepada Raja Najasyi adalah surat Maryam yang berkaitan tentang Nabi Isa, Maryam, dan Nabi Zakaria. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan Kaf ha ya ain shad, ya, surat Maryam dibacakan sampai ya babakal Najasyi hatta ikhdalat ya, yaitu ihyatuhu, sampai jenggotnya itu basah ya. Kemudian juga pendeta-pendeta yang ada di situ juga menangis ya. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, inna hadza wallazi jaa bihi Isa liyukhrija min mishkatin wahidah, sungguhnya ini adalah sama seperti yang datang kepada Nabi Isa ya, datang dalam sumber yang sama ya, jadi sama. Maka dengan begitu ya Raja Najasyi membenarkan Ja'far bin Abi Thalib dan memerintahkan untuk pergi Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. In tolako falawallahi la uslimuhum ilaikum, pergilah kalian berdua, sungguhnya saya tidak akan menyerahkan kepada kalian berdua kaum muslimin ini. Kemudian di hari yang kedua, Amr bin As masih penasaran dan Abdullah bin Rabi'ah masih belum pergi ke Mekah. Ya, mereka masih penasaran. Akhirnya mereka datang lagi ke Raja Najasyi. Ya, mengatakan ya seperti ini. Sesungguhnya ya yaqulu fi Isa ibnu Maryam qawlan aziman, sesungguhnya kaum muslimin ini ya mereka berkata tentang Isa itu adalah berkata dengan perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, perkataan yang besar ya. Sungguhnya mereka mengatakan tentang Nabi Isa ini perkataan yang besar ya. Maka ketika itu Raja Najasyi kaget dan memerintahkan mereka untuk dipanggil kaum muslimin menghadap lagi ya. Kemudian kaum muslimin sebenarnya sudah takut ya, apa yang harus kita katakan ya.
yang berkaitan tentang Nabi Isa, karena orang-orang Nasrani pada saat itu menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ya, sedangkan agama Islam menganggap Nabi Isa adalah bukan Tuhan tetapi Rasul yang Allah utus. Akhirnya mereka bersepakat, ya, apapun yang terjadi kita katakan, ya, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ja'far berkata, ya, naqulu fihi alladzi ja'ana bihi nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kami akan mengatakan bahwasannya, ya, kami, ya, mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isa. Huwa Abdullahi wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu, dan juga ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Wa kalimatuhu, dan juga di antara kalimat Allah. Maksudnya Allah ciptakan kalimatnya Nabi Isa dengan perkataan kun fayakun, alqaha ila Maryam al-azra al-batul, yang Allah lemparkan kalimat tersebut kepada rahim Maryam yang masih gadis. Maka dengan begitu, ya, Raja Najasyi mengatakan, wah, ini merupakan benar, agama yang benar. Tetapi para pendeta yang ada di sekeliling Raja Najasyi marah, ya. Mereka terlihat begitu kesal karena Tuhan mereka itu Nabi Isa dibilang seorang, ya, hamba atau rasul, karena mereka meyakini Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi Raja Najasyi membenarkan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, maka dengan perkataan Ja'far bin Abi Thalib itu Raja Najasyi membenarkan lagi. Akhirnya keduanya, utusan Quraisy Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, disuruh pulang, ya, disuruh pulang dan dikembalikan hadiah yang kemarin dikasih, diberikan, tidak mau diambil. Raja Najasyi tidak mau mengambilnya. Ya, akhirnya mereka pulang, dan dengan sebab dakwahnya Ja'far bin Abi Thalib, Raja Najasyi menjadi masuk Islam, ya. Raja Najasyi masuk Islam. Tapi inilah anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kisah dari hijrah ke negeri Habasah yang kedua, di mana kaum muslimin tinggal di negeri Habasah ini, ya, lama, ya, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, ya, bersama dengan kaum muslimin lainnya, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin lainnya. Kemudian setelah itu mereka pulang ketika kaum muslimin sudah berhijrah ke Madinah. Tapi ini saja yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ustadz. Ustadz tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.